Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aziz, NIM 1521136. Di sini saya akan yang pertama sedikit mengulas materi yang saya pahami tentang hudud dan takzir terlebih dahulu. Yang pertama, hudud. Hudud ialah sebuah hukuman yang dilakukan kepada orang yang berbuat dosa besar. Hudud itu merupakan jamak dari had. Had secara bahasa ialah mencegah. Sedangkan mencegah di sini memiliki artian mencegah dari perbuatan tercela. Ada beberapa macam-macam hudud atau hukuman. Yang pertama adalah mengenai zina. Zina di sini mempunyai dua kategori. Yang pertama zina muhson, yang kedua ghairu muhson. Zina muhson itu ialah zina atau yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, itu dinamakan zina muhson. Sedangkan zina ghairu muhson itu tidak zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti itu. Had hukuman bagi pelanggar pelaku zina yang pertama zina muhson ialah dirajam. Dirajam itu dilempari batu seperti kerikil itu sampai mati. Yang kedua, hukuman bagi zina ghairu muhson ialah dicambuk 100 kali. Itu hukuman zina pelaku zina ghairu muhson. Untuk syarat muhson, zina muhson itu syaratnya yang pertama orang yang melakukan baligh, berakal, merdeka, dan wujud wati. Itu syarat dari yang pelaku zina muhson. Sedangkan orang anak kecil yang belum balik maka tidak dihukumi lah pastinya. Selanjutnya ada qadzaf. Qadzaf itu ialah semacam secara bahasa itu menuduh secara mutlak. Pelaku menuduh dalam perbuatan zina, itu dinamakan qadzaf. Qadzaf di sini juga ada syarat-syarat tertentu. Bagi penuduh harus baligh dan berakal. Yang dituduh itu harus Islam, baligh, berakal, dan terjaga dari zina. Oleh karena itu bahwasanya yang melakukan penuduhan zina itu, penuduh qadzaf itu dihukum dengan cambukan 80 kali. Itu hukuman dari pelaku qadzaf, 80 kali. Gugurnya had qadzaf di sini, hukuman had di sini dapat gugur dengan 3 syarat. Yang pertama, salah satu baik dari penuduh yang dituduh atau yang dituduh itu mendatangkan saksi. Yang kedua, yang dituduh memaafkan orang yang menuduh berbuat zina tersebut.
Yang ketiga adalah sumpah li'an seorang kepada istrinya. Ya, ketiga hal tersebut menyebabkan gugurnya hukuman qadzaf seperti itu. Lanjut mengenai hukuman hudud bagi pelaku peminum khamr. Khamr adalah minuman yang diambil dari perasan anggur dan memabukkan. Hukuman bagi peminum khamr ialah dicambuk 40 kali. Ada imam berhak menyambungnya 80 kali. Lah yang 40 kali itu sebagai takzir. Maka dari itu tidak apa-apa nyambungnya 80 kali. Selanjutnya hukuman bagi pencuri, atau dalam fikih itu bisa dinamakan sirkah. Mencuri itu adalah kegiatan mengambil barang atau sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan secara tidak ada paksaan dan diambil dari tempat barang tersebut atau di tempat penyimpanannya. Itu pengertian sirkah atau mencuri. Sedangkan hukuman sirkah itu, hukuman mencuri itu, yang pertama yaitu potong tangan jika melakukan pencurian jika melakukan pencurian sebanyak 1 kali, maka dihukum potong tangan kanan. Jika masih melakukan pencurian yang kedua kalinya, maka dihukum potong kaki kiri. Sedangkan jika melakukan pencurian yang ketiga kali, maka dipotong tangan kirinya. Yang kemudian jika tetap masih mencuri yang keempat kalinya, maka kaki kanannya dipotong. Hal ini, hukuman mencuri ini, potongan ini secara gampangnya itu secara menyilang. Kalau yang pertama itu tangan kanan terlebih dulu, yaitu dari pergelangannya memotongnya itu. Sedangkan pencurian kedua kalinya tangan kiri secara menyilang. Nah yang ketiga, kalau pencurian yang ketiga menggunakan dipotong tangan kirinya. Yang keempat pencurian yang keempat dipotong kaki kanannya secara menyilang. Berarti seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya ialah jika orang tersebut 4 kali kok masih mencuri, maka hukumannya ialah takzir. Nah, takzir itu ialah hukuman yang mendidik, atau lebih mudahnya hukuman yang tidak diatur dalam hudud. Nah, hukuman di sini biasanya ada hukuman takzir itu berupa 2 macam. Yang pertama, takzir berupa perkataan dari pihak hakim, yaitu menasehati orang tersebut supaya tidak melakukan kegiatan perbuatan dosa. Yang kedua ialah bentuk takzir perbuatan, contohnya yaitu memukul atau mencambuk dan dipenjara.
Itu hukuman ta'zir. Contoh hukuman ta'zir yang prosesnya itu secara perbuatan. Pada hakikatnya ta'zir itu hanya tujuannya untuk menyadarkan orang tersebut. Ya, kita lanjut ke pembahasan hudud. Tadi sudah sampai hudud, hukuman bagi pelaku pencuri. Selanjutnya ialah hukuman hudud bagi buhot. Dapat kita pahami bahwasanya buhot itu ialah seorang muslim yang menentang seorang imam yang adil. Nah, orang yang buhot ini, yang menentang Islam ini, yang menentang imam ini dapat diperangi dengan 3 syarat. Yang pertama ialah dia mempunyai kekuatan untuk menyerang. Yang kedua, emang orang tersebut itu sudah keluar dari kekuasaan imam. Dan yang ketiga, mempunyai alasan yang mendasar, yang logis, masih diterima. Nah, untuk itu tawanan buhot tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dilepaskan, baik itu anak-anak maupun ibu-ibu, kecuali dari tawanan buhot itu patuh tunduk lagi kepada imam tersebut. Nah, maka boleh dilepaskan. Nah, dan hartanya tidak boleh dijarah. Itu ketentuan dari buhot. Selanjutnya hudud dari perbuatan murtad. Perbuatan murtad ini secara tidak langsung, secara bahasa itu kembali ke perbuatan yang lain secara bahasa, yang secara istilahnya kita dapat pahami sebagai keluar dari Islam, tidak menganut Islam lagi, atau kembali ke perbuatan kekufuran. Nah, ini syarat untuk hukuman hudud bagi pelaku murtad dapat kita kenakan atau kita terapkan. Yang pertama ialah orang yang murtad itu disuruh bertobat dengan cara kembali mengucapkan syahadah, mengucapkan ikrar sebagaimana mestinya. Contohnya ya kita ketahui bersama syahadat tauhid dan syahadat rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara tidak langsung orang murtad tersebut sudah kembali ke Islam. Nah, jika kok tidak mau bertobat, orang murtad tadi kok tidak mau bertobat, maka hukumannya kita boleh berhak membunuh orang tersebut. Yang selanjutnya ialah hukuman hudud bagi peninggal atau orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat di sini ada 2 kriteria. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat secara dalam artian ini, yang pertama tidak memandang, menyadari bahwa sholat itu merupakan kewajiban. Nah, maka hukumannya ialah, ya bukan hukuman sih, lebih tepatnya disuruh untuk bertobat terlebih dahulu. Yang kedua adalah karena malas. Tidak sholat karena malas. Saya ulangi, untuk bagi orang yang tidak sholat itu ada 2. Yang pertama itu
kriterianya yang pertama tidak memandang berat itu wajib, maka secara tidak langsung orang tersebut itu murtad. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak sholat karena malas, maka orang tersebut disuruh bertobat. Kalau orang tidak mau bertobat, maka kita berhak membunuh. Tidak apa-apa dibunuh. Yang penting kita telah menyuruh orang tersebut untuk bertobat. Mungkin itu pemahaman saya mengenai hudud. Yang pertama, nanti mengenai diyat dan kisos dan positifikasi hukum Islam akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.